Halo kru, Welcome to Serba-Serbi LFM. tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu kali ya. Hai kru, kenalin aku Kawar dari Kruat, Kru LFM 2020. Dan aku juga Gigi dari Kru 20 dan Kruat. Oke. Nah, kru yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada yang sekarang lagi nonton SS LFM, yaitu Serba-Serbi LFM. Semoga kru-kru pada sehat semua ya. Amin. Amin. Semoga semuanya sehat-sehat terus nih di masa pandemi ini. Dan BTW nih War, pada kangen gak sih nih pada masa LFM, masa-masa offline? Bener banget nih, walaupun kita udah agak bisa longgar nih masuk kampus, tetapi buat berkegiatan di LFM, Rusan maupun sekitarnya belum bisa begitu terlalu bebas nih. Nah, bener War. Jadi buat kru-kru semuanya tetap harus jaga protokol ya. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi kan Kawar baru bilang aja nih tentang Rusan. Nah, kayaknya semua kru di LFM pasti sering banget gak sih menghabiskan waktu nugas, berkegiatan, makan, dan ngemil gitu di LFM, walaupun kita sebagai kru 20 kurang relate ya. Ya, bener banget, Gi. Bahkan suka ada yang sering nginap di LFM nih, Gi. Rumah kedua banget gak tuh setelah kosan katanya. Asli. Nah, bener banget. Kayaknya seru nggak sih nih kalau kita ajak ngobrol kru-kru LFM yang dulu sering banget berkegiatan di LFM dan nginep di LFM. Bisa aja kan ya ada cerita-cerita unik, kayak romance, horor, dan lain-lainnya. Dan kita kan penasaran banget ya sebagai kru 20 yang nggak pernah ngerasain itu. Boleh banget, Gi. Bisa sekalian throwback di zaman-zaman kru masih pada offline dan kegiatan di LFM. Kalau kayak gitu, langsung aja nih kita sapa-sapa dulu krunya, Gi. Halo Kak Faizin, Kak Kur. Halo, Halo. Kawar dan Hai. kru lainnya. Oh, Kak. Sehat, Oke, Apa karena kabar Kak? Baik. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalian gimana? Baik juga Kak, luar alhamdulillah. biasa. Nah, boleh nih Kak, lanjut ke biar Kakak ngeperkenalan diri dulu. Boleh bilang nama, jurusan, dan angkatan, dan kru tahun berapa nih Kak? Kenalin, nama aku Kurnia Rizky dari jurusan Perencanaan Wilayah Kota Angkatan 18. Terus tadi apa lagi? Krunya kru 18, Kendi. Terus apa lagi tadi? Udah itu aja ya. Aja. Boleh lanjut ke Kak Faizin. Halo Kak. Oh ya, halo Gigi, Kawar dan Kak Kurnia. Ya, sebelumnya kenalin aku Faizin, kru 19, aku dari Teknik Geodesi dan Geomatika 2019. Apa Oke, lagi? mantap. Udah. Halo semua. Oke, mantap. Halo. Nah, boleh deh nih aku lanjut nanya. Buat kakak-kakak sekalian, pernah ngapain aja nih di LFM? Dan kesibukannya apa aja sekarang? Iya, halo aku Faizin. Di LFM sendiri sebenarnya dulu pernah jadi caku ya sama kayak yang lainnya selama kurang lebih 6 bulan. Terus di Cakro itu sendiri aku sempat jadi pimpinan proyek di TA pertunjukan, bidang pertunjukan, dan selain itu aku juga jadi sekjen di pameran TA. Itu pameran TA kita namanya waktu itu Meramu, memulai memproses dan meramunya apa ya? Menimba ilmu, nggak salah. Iya begitu. Terus setelah itu kita lantik dan jadi kru akhirnya. Dan di masa-masa jadi kru itu kita, oh ya pertama-tama tadi kita bikin pameran. Terus setelah itu eh, aku dulu sempat jadi apa ya namanya? Sempat daftar wisuda waktu itu jadi fotografer lapangan, terus jadi tim sortir juga, terus jadi tim editor juga. Tapi waktu itu kalau nggak salah nggak jadi karena akhirnya ada COVID. Terus itu aku juga daftar tuh jadi tim Satgas Pemindahan Sekre LFM yang sampai sekarang akhirnya timnya dinonaktifkan karena kita alhamdulillah belum jadi pindah. Oke. Terus selain itu waktu tahun depannya aku maksudnya di kepengurusan saja di kepengurusan KALI jadi staf pertunjukan. Jadi staf bidang pertunjukan selama setahun. Di situ aku juga ngerjain satu pameran, yaitu pameran keliling. Dan di GEP, di GEP aku juga pernah jadi staff desain, staff kreatif. Oke. Abis itu apa ya? Udah aku nggak jadi apa-apa lagi. Oh ya, terakhir aku jadi kepala bidang pertunjukan sampai saat ini. Oke.
Mantap, beruntun ya, panjang benar pengalamannya. Aktif banget ya, Gi. Aktif banget, sumpah. Wajib. Betul. Oke, makasih banget Kak Faizin. Boleh deh lanjut ke Kak Kurnia. Kalau aku sebenarnya aku juga udah ketuaan kali ya. Jadi banyak lupanya, jadi mohon dimaklumin kali ya. Tapi kalau misalnya mau cerita dikit soal apa aja yang udah dilakuin di LFM selama ini, mungkin apa namanya ngasih konteks dulu. Aku tuh jadinya kan Lanologi Cirebon yang kuliahnya awalnya di Jatinangor, which is nyakru itu dilakukan dari TPB dari Jatinangor, yang artinya harus nyakru tuh pulang pergi dari Jatinangor atau dari Jatinangor ke Ganesha gitu. Makanya kadang tuh suka lucu kalau misalnya temen nanyain mau kemana, mau ke Bandung lah, kan ini di Bandung gitu kan. Terus kayak, ya kan aku biasa di Jatinangor gitu. Tapi kalau ngomongin soal apa aja yang dilakukan di LFM sebenarnya banyak sih, dan mostly ya salah satu alasan kenapa pengen masuk LFM adalah pengen bisa nginep di LFM gitu. Tapi kalau mau diceritain kayak biar nggak mau kalah sama Pak Ijin ya, apa aja ya, banyak sih. Kalau dari nyakru aku sering banget, pokoknya seminggu sekali tuh minimal ada sekali buat datang ke LFM dan ngabisin waktu kurang lebih kalau dijamin tuh berapa? Lebih dari 48 jam lah ya, hitungannya lebih dari 2 hari. Karena kan kadang habis weekend tuh buat nyakru doang, dan itu harus pulang lagi ke Jatinangor. Terus juga ketika udah jadi krunya, alhamdulillah ngelakuin beberapa hal, diantaranya apa ya? Aduh, kalau rinci kayak Pak Ijin aku lupa deh, tapi aku coba ngeraba-raba sambil inget-inget lagi kali ya. Kegiatan wisuda aku selalu ikut. Jadi kalau misalnya wisudaan pasti hampir selalu nginep di LFM. Terus pernah jadi doksos, pernah nge-staff pasca, pernah juga ngisi jadi kadif publikasi di zamannya wisuda Juli 2019, itu judulnya Wiskacu. Terus juga pernah ngurusin beberapa proyekan bareng sama beberapa kru juga, dan ngerjainnya di LFM. Terus juga ngomongin balik lagi ke wisuda, pernah sering banget, bukan pernah lagi, ya sering banget buat nginep di LFM karena ngurusin wisudaan buat Oktober waktu itu kalau nggak salah. Iya, dan itu hampir setiap ngerjainnya nginep di Airtag, nginep di Airtag ya. Karena waktu itu juga sampai nyimpan komputer aku di Airtag, dan ya udah karena komputer aku di sana, mau mainnya ke sana, mau kerjanya di sana, mau nginepnya di sana gitu. Jadi emang banyak banget tuh kenangan tidur di sana. Terus kalau dari Rusan sendiri, apa ya? Selama jadi kru tuh ngerjain beberapa proyek juga. Di antaranya, apalagi ya? Guys lupa, GEP. Ya GEP juga beberapa suka bantuin. Jadi walaupun aku mostly kerjaan di Nangor, tapi kalau emang ada kegiatan dan sempat buat nyempetin waktu di Gane tuh, ya udah aku bantuin Megaprop ya Cum ya. Waktu itu bantuin ngechat dan segala macamnya di LFM walaupun gak sampai nginep. Atau kadang sekedar liatin Chandra lagi motongin apa triplek pakai gergaji, kalau nggak pakai gergaji pakai bor. Seru sih itu, kayak ngetok palu tuh tok 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 sampai jam 11, terus ntar tiba-tiba disamperin sama spam. Terus juga apalagi ya, beberapa kegiatan lainnya diantaranya adalah ya Gunfest juga pernah ikut, dan waktu itu juga masih terkait sama Megapropnya aku bantu-bantu dikit sampai celananya kena cat-cat dikit, tapi nggak pengen nginep. Tapi kalau emang Gunfest-nya sendiri waktu itu aku jadi bagian dari apa namanya ya, kuratorial kalau nggak salah. Bukan kuratorial, ini apa namanya, programasi ya, programasi. Terus GEP mostly aku banyak kegiatannya di bidang ini sih, pokoknya grafik desainan, dan juga doksos pasti. Itu sih paling. Ngomong-ngomong soal track record nih Kak, kira-kira yang paling berkesan atau paling chaos gitu, kira-kira apa tuh Kak? Ada nggak?
Mungkin dari hampir Kak semua. Kurnia. Mungkin. Dari aku dulu ya. Oke, sekalian ngelanjutin kali ya. Banyak sebenarnya semuanya, hampir semuanya chaos karena ya itu tadi, aku kan tinggalnya di Jatinangor ya. Terus semua yang dikerjain ya nggak bisa dibawa pulang ke Jatinangor gitu. Jadinya karena harus ke sana dan masih dilakuinnya stay di sana. Terus yang cukup chaos waktu itu tuh wisuda karena aku jadi editor video buat wisuda Oktober 2019. Terus banyak nginep, pokoknya hampir dari bulan Oktober ke November ya hampir setiap malam nginep di Rusan, di Airtek. Terus yang cukup chaos juga ketika waktu itu tuh waktu ngerjain wisuda Juli juga chaos karena aku kan jadi panitianya maksudnya jadi kadif publikasi, terus banyak juga nyiapin kegiatan desain dan segala macamnya tuh ya nyaman di Rusan gitu sambil nunggu orang-orang rame. Terus siang-siang kan lagi gabut, kalau di rumah agak nggak bisa produktif, kalau ke kafe bayar ya udah ngerjainnya di Rusan. Terus jadinya minta masukan dan segala macam tuh enak di situ. Tapi yang berkesan sih waktu itu karena lagi ngerjain sesuatu di Rusan, terus aku tiduran pakai laptop tuh begini, begitu jatuh si laptopnya tiba-tiba layarnya robek, tiba-tiba kepotong setengah gitu, hilang. Terus harus ganti, jadi kayak itu sih bete sih, tapi ya udahlah. Agak makan biaya ya Kak? Iya, ya effort. Jadi pengalaman lah. Hati-hati guys kalau mainan laptop tiduran, apalagi sambil nonton tuh kan enak tuh kan ya tidur begini. Lagi di Rusan chill banget. Gitu sih. Oke. Mungkin Kak Izin gimana Kak? Kalau aku sendiri sebenarnya lebih banyak chaos. Chaos ya. Kayak hampir setiap pameran tuh chaos banget. Dulu di pameran TA, pameran Cafru juga. Kita sama teman-teman sampai 3 hari selama pameran. Kayak yang nggak sempat pulang. Pulang cuma buat mandi. Segala macam. Terus ya sebenarnya nggak banyak bantu juga sih. Aku cuman ikut temenin aja. Terus apa lagi ya? Online ini kayak ngerjain pameran juga, bikin acara segala macam tuh cukup mondar-mandir dan chaos di rumah. Walaupun di rumah juga kayak tetap stres mikirinnya segala macam. Tapi itu sih aku nggak sebanyak Kak Kurnia, kayaknya lebih chaosnya. Gitu. Oke, mungkin chaosnya karena untuk memaksimalkan hasilnya gitu ya. Tuh, chaoskan diri saja. Kalau aku chaos di ini sih, mobilisasi sih. Itu Mobilisasi makanya aku. tujuan pertamanya masuk LFM adalah ya biar bisa nginep di Rusan, dan itu tercapai alhamdulillah. Cuma sekarang udah nggak bisa nginep guys, jadi pengen cepet-cepet deh. Oh berarti dulu kalau misalnya ke Bandung tuh nginapnya selalu di Rusan gitu? Hampir selalu, tapi nggak selalu sih, karena kan aku rumah juga di Bandung, di Cimahi, yang nggak begitu jauh. Jadi kalau emang masih possible buat pulang ya pulang, kalau nggak possible ternyata memang banyak kejaran atau emang ya udahlah lagi pengen chill, ngerjainnya enak malam, terus kayak habis kegiatan proker atau apa nginap akhirnya. Atau ada temen, biasanya faktor utamanya sih ada temen sih. Kalau nggak ada temen terus sendiri nginep, mending pulang aja deh. Pulang aja. Serem soalnya. Tapi dulu kayak hampir tiap hari Sabtu Minggu juga selalu ada orang nggak sih di Rusan? Iya, kecuali di Ada aja yang musim-musim nginep. musim-musim ujian nggak sih? Musim-musim Iya, musim ujian tuh ujian pada orang-orang nggak ada pulang. nggak sih? Ada. Yang ada tuh musim-musim KP. Oh iya, benar-benar musim-musim KP. Iya, jeda Juli, Mei, Juni, Juli tuh biasa sepi. Sepi itu karena KP berarti kalau misalnya aku bisa simpulin berarti KP angkatan atas tuh. Berarti emang yang angkatan bawah belum berani untuk nginap atau gimana? Sebenarnya biasanya kan kalau pelantikan kan di awal tahun ya. Terus sampai tengah semester beres, ada jeda libur semester tuh. Nah, biasanya orang-orang pada pulang, makanya LFM tuh agak sepi, terutama ketika malam, karena biasanya ya yang paling yang SP ataupun yang ngejar wisuda, biasanya ngejar wisuda Juli tuh baru pada rame. Ataupun yang ngurusin wisudaan, kayak aku kemarin waktu wisuda Juli, itu tuh dikit orangnya gitu. Karena angkatan atasnya juga yang biasanya lagi gabut-gabutnya pada KP, jadinya itu sepi. Di luar dari itu pasti hampir selalu ada ya, izin ya? Iya, kayak
mau Sabtu Minggu nih pasti ada, kalau nggak Kak Nurdin, dia lah nungguin di airport. Iya, dia tuh penunggu airport sejati. Airport tuh. Selalu itu. Seru banget nih. Aku dengar-dengar Gigi ada tamu spesial lagi. Wah, iya nih, kita kedatangan tamu baru nih, War. Boleh deh langsung perkenalan dari Kak Syafa. Halo Kak Syafa. Halo Kak. Halo. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, boleh nih Kak lanjut perkenalan diri Kakak, boleh dari nama, jurusan, angkatan, dan juga kru tahun berapa. Oke, halo. Nama lengkap aku Syafa Marsha Madiaratri. Di sini jurusannya Sistem dan Teknologi Informasi. Terus apalagi tadi Ki? Itu ya, angkatan ya? Iya. Angkatan 18, kru 18. Halo kru. Oke, mantap. Salken Kak. Boleh deh lanjut, mau nanya juga nih Kak, tadi kita baru aja nanya ke Kak Faizin sama Kak Kurnia juga tentang apa yang mereka udah lakuin di LFM. Boleh deh Kak, langsung Kakak juga jawab, Kakak pernah ngapain aja nih di LFM dan juga kesibukan sekarang Kakak lagi apa? Oke, banyak banget sih. Apa ya, mungkin ringkas aja ya dari awal tuh setelah nyakro pernah kalau nggak salah ikut LFMMM, jadi waktu itu bikin PH, terus bikin film. Namanya judulnya Pernak Opini Batas Kandang. Terus setelah itu kalau nggak salah yang paling deket tuh jadi post manager wisuda April. Waktu itu Pimpro DVD-nya Kak Amar. Terus aku bantuin jadi postman. Terus nggak lama setelah itu pas wisuda Oktober 2019 itu jadi Pimpro DVD gitu. Kalau yang jabatan struktural setelah itu jadi stafpan video. Terus setelah itu sekarang jadi manpan gitu deh. Kalau yang staff lainnya kalau nggak salah pernah jadi apa ya? Staf panitiaan pernah jadi staf GEP, gastrospektif pernah, terus staf BK tuh pernah, tapi udah lupa sih BK yang mana. Terus pernah juga jadi staf Ganfes Germinal gitu. Sama tadi apa pertanyaan keduanya, sorry? Kesibukan Kakak sekarang apa Kak? Oh, sekarang saya lagi sibuk NEA sih. Semangat Kak. Thank you. Oke, nah nih track record Kak Syafa kan nggak kalah keren ya. Boleh dan ya aku lanjut tanya Kak dari pengalaman kakak-kakak tadi, yang paling berkesan yang mana? Kayaknya kalau menurut gue yang paling berkesan ini deh. Pas jadi Pimpro DVD wisuda Oktober, karena itu benar-benar posisinya gue belajar untuk nge-manage tim gitu sih. Nge-manage tim yang walaupun ya sebenarnya nggak gede-gede amat, tapi tim intinya ya yang gede-gede amat. Cuman gue di situ belajar benar-benar manage banyak orang, kayak kan banyak editornya ya, ada editor video salaman, ada editor video utama juga. Terus di situ gue belajar manajerial juga sih, kayak gimana ngedetailin timeline, terus kayak ngepastiin timeline-nya jalan, dan belajar teknis juga, bahkan gue belajar gimana cara ngebakar DVD gitu. Terus kayak rasanya tahu ternyata mas-mas DVD itu kalau ngebakar isi DVD itu kayak gini gitu, gimana bikin menunya, gimana bikin ya gitu deh. Berkesan banget walaupun mungkin nggak sempurna hasil kerjaan gue waktu itu berkesan sih bagi gue gitu. Nih Kurnia nih editor utama gue nih. Nah iya, tadi juga relate tuh sama yang aku jelasin soal ngedit video, karena waktu itu yang jadi pimpronya juga Safa, jadinya emang ya banyak nginep ya kan ya Saf? Yoi, bener hampir banget. Selalu ada Safa bahkan di RTEK tuh. Iya bener banget, itu 1 bulan pasca hari wisuda tuh kosan pindah ya? Iya, kosan pindah banget tuh kosan. Dari 30 hari kayaknya ada 20 hari udah nginep di RTEK. Ya, pokoknya ngurusin persampahan sampai permakanan semua di RTEK ya. Iya bener.
Oke, karena udah banyak yang ngomongin tentang nginep-nginep nih, Gi. Mungkin boleh Kak Izin, Kak Kurnia, sama Kak Syafa boleh nih jawab pertanyaan dari aku. Masih inget nggak pertama kali masuk Rusan itu kapan? Apakah habis lantik langsung nginep atau gimana? Atau besoknya atau sorenya atau gimana? Gue tuh kalau nggak salah besoknya deh. Sekalian kelas gitu. Besoknya kayak lupa kayak siang apa sore gitu. Pokoknya pas gue masuk tuh gue lupa ada siapa aja. Tapi gue inget waktu itu ada Kak Amar. Terus Kak Amar tuh kayak nge-tour guide-in kita-kita kruba lainnya tentang urusan gitu. Gue lupa jujur ada siapa lagi selain gue kerubanya. Cuman waktu itu di tour guide gitu kan oleh Kak Amar. Ya ini ada DVD kine, terus ini ada buku foto, terus di sini ada mukena kalau lu mau sholat, naruh tas di sini, gitu-gitu lah pokoknya. Seru banget. Berarti langsung, misalnya hari ini lantik, besoknya langsung nginep gitu? Oh, ini nginep pertama atau masuk perusahaan pertama? Oh, masuk Rusan dulu sih. Oh, enggak gitu juga. Kayak gitu juga sih. Terlalu excited ya soal nginep-nginep gitu. Iya bener tuh kata Kurnia besoknya tuh langsung Caca Marica welcome Kruba kan. Jadi rame gitulah. Ingat banget waktu itu Caca Marica welcome Kruba penuh banget Rusan sama tas orang-orang. Sampai waktu itu tuh manpen gue ke Maudi tuh bilang kan katanya, wah kayaknya udah lama banget deh nggak serame ini katanya gitu. Oke, mungkin dari Kak Kurnia gimana? Apakah sama? Ada tuh. Jadi ketika kan diajakin setelah lantik tuh, ini ada yang mau masuk perusahaan nggak, ada yang masuk perusahaan nggak. Tapi karena biasa pelantikan tuh kotor-kotoran di depan LFM tuh kan taman dan terus kayak main air, main tanah segala macam. Akhirnya jadinya kayak justru nggak dibolehin dulu, kayak bersih-bersih dulu. Jadi itu ramenya tuh di esok harinya karena kan masih masuk kuliah, terus orang-orang banyak yang diajakin buat Caca Marica segala macam. Tapi habis itu tuh ada list gitu siapa yang mau nginep, terus siapa yang jadi kruba pertama yang nginep di Rusan gitu. Seingat aku gitu nggak sih? Kayaknya iya deh. Tapi gue kagak inget. Intinya gue nggak ya. langsung nginep sih di minggu pertama kayaknya. Iya ya, aku juga nggak langsung nginep sih, tapi begitu pertama kali nginep, kapan ya? Oh, nginep session next aja Kak, next session aja. Boleh. Tapi ya itu yang pertama kali sih waktu datang tuh aku agak maleman kan karena dari Nangor kan. Terus begitu nyampe, kalau Safa tadi udah ditur guide-in, aku baru datang tuh kayak ini menaruh tas di mana ya? Bingung karena jadi ada loker khusus tasnya gitu kan, ada 3 baris. Itu udah penuh semua karena ya udah diisi sama kru-kru yang lainnya. Terus di bawah-bawahnya di lantainya jadinya kayak lagi thrift shop tas gitu, jadi banyak di lantai. Terus kayak dimarah-marahin, ini rapi dong kayak gitu. Padahal kayak literally nggak muat juga lagi itu mau dirapiin gimana pun udah kagak muat. Iya, di luar juga udah rame karena udah nggak sabar pengen mulai acara kan. Terus kayak oh ya udah ntar dirapiin gitu. Kebayang pasti tasnya tas laptop semua ya Kak. Nah itu tuh hati-hati, makanya kayak pas mau ngambil tuh kayak aduh ini kenapa ini keras, jadi hati-hati gitu. Kayak takut jadinya. Iya, takut nginjek laptop orang kan mahal. Iya benar. Mungkin Kak Izin kapan nih Kak masuk perusahaan pertama? Kalau aku pokoknya tuh habis lantik pastinya semuanya pulang dulu ya, kayak bau banget tuh habis lantik disirap-sirap. Terus aku tuh langsung balik lagi ke Rusan malamnya ya, karena habis itu kita ada rapat gitu kan. Sampai Rusan disambut tuh sama Kak Kavi, nggak usah sama Kak Kavi, suruh masuk, suruh duduk, nyetel TV, nonton langsung nyetel VIP ini Rusan. Terus selain itu selain itu juga hari itu aku pertama kali masuk RTEK kalau nggak salah. Jadi kita kan mau rapat, terus sama Kak Kavi suruh ya sini di RTEK aja, di RTEK diambilin kuncinya di loker BK, terus ngebuka tuh RTEK, kayak di situ langsung keren banget dah masuk rapat di RTEK, terus dibeliin martabak juga. Terima kasih itu sih. Banget tuh hari pertama lantik langsung rapat apaan deh Ju. Iya, rajin juga. Produktif banget ya. Iya waktu itu langsung rapat ini apa namanya pameran TA. Itu masih menggebu-gebu. Biar kayak ketahuan udah lantik gitu kayak rapat. Betul. Lantik nih. Betul. Oke, mungkin kita ke next pertanyaan nih Kak. Kesan pertama nih masuk urusan gimana?
gue ngelihat Rusan kayak paket komplit sekretariat gitu, kayak gue mau sholat ada mukena, gue mau naruh tas ada tempatnya, gue mau nonton TV ada TV-nya, gak tau lah kayak ya seneng aja sih waktu itu, kayak paket komplit. Lu kalau lagi gak kelas bersinggah di Rusan, lu mau tidur ada bantalnya, bahkan ada kasurnya gitu, ada selimutnya, terus ada alat makan juga yang lu bisa pinjam. Gak tahu sih, gue ngerasa kayak emang penginapan temporer. Gitu sih kesan gue pertama ngelihat Rusan. Oke, thank you Kak Salva. Mungkin langsung next ke Kak Kurnia. Tadi tuh soal ini ya, apa namanya? Bukan pandangan pertama, kok pandangan pertama. Kesan pertama, Kak. Kesan pertama. Kok pandangan sih? Aduh, maaf. Pandangan pertama. Apa ya? Udah kayak lirik judul lagu. Kesan pertamaku. Ketika pertama masuk Rusan, ya itu kan karena aku kesempatannya pas sudah rame, jadinya nggak banyak ngulik-ngulik Rusan, tapi di minggu itu aku nyempetin sore-sore tuh waktu itu, jadi ketika ada sempet waktu kosong sore-sore aku langsung dari Nangor naik motor sendiri apa berdua ya aku lupa sama Milen, terus ke sana naik nyampe Rusan tuh ya udah aku coba buat explore aja, terus ini tuh naruh tasnya di sini, terus waktu itu agak bego sih karena nggak tahu, bukan nggak tahu sebenarnya karena emang agak bego aja. Jadi naruh sepatunya di depan terus aku tinggalin, terus kan ada peraturan di BRT tuh kalau nggak boleh naruh sepatu di depan atau nggak dihitung sampai 10, terus aku kayak bengong gitu, kayak dihitungin sama orang-orang, terus kayak aku di dalam tuh kayak bengong ngeliatin ke belakang kayak 10, terus tiba-tiba ditendang aja, terus pas aku keluar lagi kayak sepatu aku mana. Sama banget Kak, sumpah fun fact. Kemarin itu kan aku ke Rusan kan, terus lagi pada bisa masuk RTEK itu kan. Terus pas aku gak tahu, aku lupa tuh ada peraturan yang sepatu-sepatu tuh. Terus pas aku keluar, jeng nggak ada tuh sepatu. Aku juga ikutan, aku makin jauh-jauh gitu. Ada gigi. Terus kayak, guys seriusan, gue mau kelas, karena sepatu gue udah keburu. Cari aja sendiri war gitu. Ada tahu yang sampai disangkutin di genteng. Oh iya, itu tuh ditaruhin sama Kavi sering gitu. Kavi ya. Iya, cuman paling jahat lagi tuh kalau lagi hujan tuh. Kadang kalau lagi hujan juga masih dilempar ke tengah taman. Basah dong. Udah basah udah. Emang nggak ada ampun. Tidak ada ampun, dari BRT tuh harus galak. Ya, kemarin itu benar-benar udah kayak main petak umpet nyari spot gue di mana, udah mau kelas. Oke, mungkin next Kak Izin gimana Kak? Apa pandangan pertama ya? Pandangan pertamanya tadi gue pikir lebih luas. Anjir, bukan pandangan. Apa sih? Kesan pertama. Kesan pertamanya. Pikir lirik lagu. Iya, kesan pertama gue, tadi agak awkward gitu. Masuk ada kru lain, terus kayak belum pernah wawan, terus kayak halo, selamat datang, terus kayak rapi banget, terusannya waktu itu masih rapi, tapi orang-orang udah tiduran, goleran di bawah, PW lah, terus kayak kosan, gitu sih. Oke, thank you Kak Izin, Kak Kurnia sampai siapa. Terus kalau boleh cerita dikit, kalau kesan-pesan aku ya, kesan pertama aku kali ya, pas masuk Rusan tuh, bukan masuk Rusan sih, tahu Rusan itu di mana dan tahu rupanya gimana. Pertama tuh gue masuk Rusan pas masih awal-awal banget nih, pas belum banyak yang offline itu, mana ada acara apa gitu bisa masuk ITB gitu ya, ada acara akreditas gitu kan. Terus pas aku kan aku nggak tahu nih posisi Rusan itu di mana, aku nanya Gigi atau Ginan gitu ya, nge-DM kan, terus dikasih tahu di mana gitu kan. Itu tuh pas sore hari gitu, jadi kesan pertama tuh karena belum ada orang, habis itu gelap, habis itu masih berdebu banget, itu benar-benar kayak ruangan angker, lokasi angker gitu. Jadi kesan pertamanya jelek gitu, kayak anjir kok. Tahu gak sih yang ini? Jadi pas pertama tuh di Rusan madingnya masih ada kayak fotografi yang serem gitu loh, yang kayak ada mata, tangan, jadi kayak serem, terus kertasnya
agak-agak udah agak butek-butek gitu. Jadi kayak kesan dinding karya ya. Dinding Iya, karya. benar-benar. Jadi kesan pertama aku ya serem lah urusan gitu. Kalau Gigi gimana Gigi kesan pertamanya masuk urusan offline gitu Gigi? Mungkin karena gue pas itu kerusannya udah rapih ya, udah rapih, udah bersih gitu ya. Jadi kayak ya oke-oke aja sih masuk urusan kayak oh ya sekretariat LFM seperti ini ya seperti yang dibayangkan Gede gitu ya, walau Gi? jujur agak lebih kecil daripada yang Iya. dijelaskan pas pendidikan, tapi nggak apa-apa kan kayak pas gitu loh ya kan buat sekretariat UKM gitu kayak sangat-sangat nyaman menurut gue War. Makanya kayak first impression gue bagus sih dan gue bisa ngerasa gue bakal nyaman di sono gitu. Nah, boleh lanjut deh ya War ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini lanjut lagi tentang nginep di LFM. Boleh deh, seberapa sering kakak-kakak nginep di LFM? Dan juga buat apa nginepnya? Apakah seminggu beberapa kali, atau pas ujian, ngerjain tugas, dan apa mungkin setiap hari malah ke LFM? Oke, kalau seminggu ya, kita hitung aja seminggu lah. Seminggu gue bisa 7 kali lah, 7 kali sehari. 7 kali seminggu. Itu tiap hari gue nginep biasanya, entah satu nyari orang atau enggak, praktikum. Karena dulu kan praktikum tuh jam 7 pagi kalau di ITB, dan gak boleh telat tuh. Kalau telat udah mending gak usah praktikum kayaknya. Jadi kayak hampir tiap hari, terus kadang lupa pulang juga. Kalau pulang tuh cuma buat mandi segala macam. Tapi biasanya baliknya tuh bukan karena ada hal lain, tapi karena udah sepi aja, nggak ada orang lain, jadi takut kalau nginep sendiri. Gue tuh dulu pas kerubah sering banget, terus kayak no particular reason gitu, aneh banget sih emang. Dan gue tuh tololnya lucu, waktu itu diajak Sofi, jadi ada kru 18 namanya Sofi, sering dipanggil Sofi pertunjukan karena dia cakru pertunjukan, tapi kayak nama dia Sofi doang, nggak ada apa-apanya gitu, kayak satu kata Sofi, terus gara-gara dia cakru pertunjukan ya udah dipanggilnya Sofi pertunjukan. Nah, dia tuh suka ngajak gue nginep kan, terus kayak ya no particular reason, kayak nginep aja gitu. Udah 3 kali ya pas kerubah tuh, nggak lama setelah lantik nginep. Terus ngajakin Kak Fasya, ketum pas aku cakdu gitu, ayo kita nginep sama Kak Fasya. Ya lucu banget lah itu pokoknya. Ya udah nginep di Rusa terus sesering apa. Pas kerubah tuh sering banget, tapi kayak setelah itu mulai mungkin ya seminggu sekali ya kali pasti ada, karena gue takut kesiangan kelas jam 7, terus kadang nginep. Bahkan kadang gue kelas siang tuh masih nginep di Rusan gitu dah. Gitu. Tapi kalau yang sering banget intensitasnya itu yang itu setelah pasca wisuda sih, pas gue jadi pimpro. Itu benar-benar sering kayak mungkin 1 minggu cuma 2 hari balik ke kosan, I guess. Gitu deh. Jadi kakak kalau misalnya ada kelas siang tapi nginep di Rusan, jadi nggak mandi gitu sebelum kelas? Oh, balik kosan dulu mandi. Oh, oke. Balik lagi. Oke. Maaf Suzan Kak, maaf Suzan. Ada bau nanti ya Gi. Iya gimana ya, tadi mikirnya kayak ini teman-teman kelasnya agak kasihan ya. Gitu. Maaf Suzan Kak. Tapi banyak tahu yang bahkan orang-orang balik ke kosan. Iya, orang-orang balik ke kosan tuh kagak mandi terus langsung kuliah, ada tahu. Yes, ya, apalagi kalau offline. Come to the rescue gak sih Kak? Mager. Iya. Bener. Udah rebahan kan, terus kayak main HP, tahu-tahu udah mau jam kelas, terus kayak tadinya padahal 15 menit doang mau main HP terus mandi, tahu-tahu udah 1 jam, 2 jam. Sering terjadi. Oke. Gak kebayang ya kalau dulu tuh ada TikTok gitu. Scroll TikTok sampai berjam-jam. Wah, gak ngerti tuh. Kelas pada di skip. Bener. Itu sih tadi kalau seberapa sering nginep, yang tadi udah aku ceritain tuh soal beberapa proyek yang emang perlu untuk nginep, kayak diantaranya ngerjain proyek wisudaan baik sama Safal ataupun waktu Juli juga iya. Terus kadang ya ketika pulang ke Bandung tapi lagi mager pulang ke rumah, jadinya ya udah aku Sabtunya bermalam di LFM, habis main atau apa gitu.
malamnya nginep dulu, besok paginya minggunya baru pulang ke rumah gitu. Jadi hampir ya hitungannya kalau per minggu nggak selalu ya, tapi kalau per bulan pasti ada sekali 2 kalinya nginep. In overall ya. Kayak hampir selamanya kru tuh pasti ada nginepnya gitu. Oke. Jujur gue dari tadi agak kayak aduh iri. Stop lah, capek banget, iri gitu loh. Ya semoga amin lah ya, pandemi ini cepat kelar biar aku bisa cepet-cepet juga bisa ngerasain full lah ya derusan experience dengan nginep-nginepnya. Gak kebayang sih kalau seorang Gigi udah hilang pandemi, kayaknya kosannya udah nggak usah harus dibayar lagi di Rusan mulai. Wah bener-bener udah pindah itu ya gue ya. Udah pindah. Nah, beneran. Nanti ditanya kosan lu di mana Gi? Sekre LFM gimana ya? Nerusin Dial yang kosannya pindah ke Rulat lagi Airprod. Oh, ada gitu Kak? Itu Kak Dial tuh dulu jadi kabit foto zaman 19 di zaman kalian ya berarti? Iya, pas kita pendidikan. Itu pasti selalu ada ketika Airprod lagi pintunya ketutup, begitu diketok, dibuka, pasti ada dialnya. Kalau berarti nggak ada orangnya. Penghuni, penunggu gitu di sono ya. Ada aja. Kayaknya Gigi kalau misalnya nggak ada pandemi gitu deh. Oh iya. Tiba-tiba kayak tetok, Rusan. Terus kayak, ya pasti ada Gigi gitu loh. Bikin alarmnya nggak sih, Gi? Bikin alarm. Bener. Intermezzo dikit ngomongin alarm, biasanya tuh kalau nginep alarm kru di HP itu pasti nggak ada yang ngaruh gitu, ya nggak sih? Apalagi di Rusan. Iya, bener banget, kagak ada yang bangun tuh. Saat subuh mau segede apapun alarm, nggak tahu dah kenapa. Nggak ada yang bangun biasanya tuh Kak Kavi bangun atau Alvan, tapi itu kayak udah jam 6 kurang. Ya, giliran alarmnya Kavi atau alarmnya Alvan tuh justru ngebangunin orang buat ngegangguin doang. Kayak iya. Pagi tiba-tiba. Atau alarmnya Rashid tuh. Iya, Rashid juga. Selain banget. Yang ini pasti ting. Iya. Ada yang kayak gitu, Deng. Aduh, bete banget. Emang kalau nginep gitu bareng-bareng pada tidur gak, Kak? Bang, nggak ngegosip gitu? Tidur. Pasti tidur. Iya, mungkin ada occasion yang memang nginepnya tujuannya buat ngobrol atau nugas gitu ya. Cuman seringnya tidur, orang-orang tidur kok. Beneran tidur. Kadang pernah kayak sarden gitu, waktu itu rame banget kan yang nginep. Tapi kalau masalah alarm di Rusan tuh masih aman, soalnya masih ada cahaya pagi kan. Wah, yang bahaya tuh kalau di AirTag. Pagi apa malam tuh kagak ada bedanya. AirTag tuh mesin waktu. Nggak ada jendela, nggak ada apapun gitu. Nggak ada jendela, alarm juga nggak ngaruh. Nggak ada yang bangunin lagi. Bahaya tuh. Itu kalau lu nggak nitip siapapun untuk ngebangunin, kagak ada yang ngebangunin di AirTag kalau tidur di AirTag. Iya. Gak ada cahaya matahari. Iya, dan nggak ada yang tahu juga kayak cahaya matahari ya nggak masuk kan. Jadi kayak bangun-bangun udah jam 9, udah jam 10, buset. Lagi kalau habis gawe wisuda. Wah, kalau dari testi kayaknya Rusan nyaman banget gitu ya, Gi, untuk nginep. Sedih. Bahasa. Nyaman banget ya. sedih kecil, Gi. Sedih kecil. Kemarin tuh kalau misalnya pas nginep, ada gak sih cerita serem gitu, Kak? Kayak creepy atau lucu, atau kayak air toilet mati, atau digerebek satpam gitu, karena kan gak boleh nginep kalau didengar-dengar ya. Terus kayak atau kejadian mistis atau sebagainya gitu. Boleh langsung dijawab aja dari Kak Syafa mungkin. Gue ada banget sih, ada 2 mungkin ya yang berkesan bagi gue. Ini kayaknya pas Cakru wawancara gue selalu ceritain sih. Cuman ini menarik buat kru-kru sekalian juga. Jadi gue tuh pernah abis nonton Asnya Jordan Peele yang film thriller. Terus nontonnya tuh di CGV, terus last time gitu, last show time gitu, jadi kayak jam 12 malam gitu ya. Dan pulangnya tuh nontonnya tuh nggak sendiri, maksudnya nonton itu sama kru lain apa gimana gitu. Terus pulangnya gue memutuskan nginep di Rusan karena gue besoknya kelas atau gimana lah, nggak tau lah, emang
aneh banget otak gue memutuskan nginep di Rusan tuh kadang impulsif dan tidak ada alasan gitu. Gue juga bingung sih kenapa. Terus pas nyampe Rusan, gue expect-nya banyak nih kru lain yang nginep karena biasanya selalu ada at least 1-2 orang. Pas gue nyampe, sepi kan, nggak ada yang nginep, gue sendiri bro. Terus kayak gue takut kan itu. Lah ini kok gue sendiri. Terus posisinya itu udah jam 1 dan setengah 2 gitulah pokoknya. Terus aduh gimana nih, gue juga pulang takut gitu kan, mesen ojol tengah malam kayak gitu tuh. Ya udah deh tahanin. Terus kayak masalahnya kayak gue masih kebayang-bayang filmnya gitu kan. Filmnya kan bukan horor ya, tapi thriller. Cuman kayak kebayang-bayang aja sih serem gitu kan. Terus hasil gue tuh baru tidur 3:30 pagi apa gitu. Terus sebenarnya tuh sebelumnya itu sekitar jam 2-an ada tuh kru 2 orang yang mampir waktu itu, ada Kak Rachel sama Kak Audi. Rachel kru 17 sama Kak Audi kru 15. Ternyata kayaknya mereka habis pergi gitu kan, terus ke Rusan tuh cuma mau ngambil tas. Gue kira mereka mau nginep kan, ternyata mereka mau pulang anjir. Terus gue sendirian. Terus Kak Audi bilang, ya Safa jangan lupa dikunci ya pintunya. Gue takut banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh pas wisuda Oktober, gawe di Airtech, posisi jam 11:30 malam, muter lagu di komputer, agak gede, cuman ya nggak gede-gede amat sih, ya cuman posisinya waktu itu ternyata ada satpam yang lagi galak gitu. Awalnya dia ke Rusan dulu, terus kayak ngusirin semua orang di Rusan, bahkan tuh pakai sepatu masuk ke dalam Rusan, nyuruh kru-kru yang lagi tidur tuh bangun, pulang gitu. Itu kayak udah jam 11:30 kan, emang udah lewat jam malamnya kampus gitu. Pulang. Terus kayak kaget kan, kenapa nih agresif banget nih satpam gitu. Terus setelah itu dia ke Airtech dan posisinya waktu itu ada gua, ada Vito Xavier kru 18. Terus ada Natnil nggak ya kalau nggak salah, iya. Ada Kur juga nggak sih? Iya tuh, kan? tadi Karkur melambai-lambai itu. Iya, ada Kur, terus ada Kak Aktan. Terus itu kan Airtech tuh posisinya komputernya semuanya mepet dinding ya, dan sedangkan pintu tuh di punggung kita kan, membelakangi kita tuh pintu. Terus terdengarlah suara pintu terbuka, crack gitu ya. Kan waktu itu ya udah nggak ada yang noleh karena expect-nya ya udah kru dari Rusan mampir ke Airtech gitu kan. Jadi nggak ada yang noleh, tiba-tiba terdengar suara berat bapak-bapak yang berkata, ini siapa yang membolehkan kalian malam-malam masih di sini? Kayak pada noleh gitu kan ke belakang. Buset, ada satpam. Terus kayak agak hening gitu ya, 10 detik. Jadi nanya lagi, ini kenapa masih malam-malam di sini? Terus si Vito jawab, iya Pak, biasanya nggak apa-apa. Nggak ada biasanya. Udah pulang semuanya, pulang. Paling kayak semuanya lagi ngedit, lagi produktif gitu ya. Dan itu tuh kayak udah mau pengambilan paket Hamin berapa lah, jadi kayak pada ngejar deadline gitu kan. Terus ya Allah kaget, pokoknya akhirnya pada waktu itu Kak Aktan cosplay pulang. Jadi dia pura-pura pulang padahal cuma ke Masjid Salman, terus lagunya dimatiin. Terus Katorik mampir ke Airtech, Katorik bilang, udah matiin ya lampunya, matiin dulu. Ya udah akhirnya lampunya dimatiin, terus kita ngedit gelap-gelapan. Nakal tuh, kagak ada yang pulang. Seru banget asli. Gue lucunya tuh justru denger cerita dari Rusan pas ada satpamnya masuk pakai sepatu masuk ke Rusan, terus ada Bening juga editor gue, Bening kru 18 editor utama gue, terus dia tuh tidur karena capek banget abis selesai ngedit gitu kan. Terus pas satpamnya tuh marah-marah, bangun semua keluar, dia kayak gak peduli anjir, dia masih tidur. Kecapean mungkin, Kak. Iya, kecapean banget kan abis ngedit soalnya, kayak gak peduli. Wah, itu barbar banget sih malam itu, nggak tahu kenapa satpamnya sumpah. Emang satpamnya nggak pernah gitu ngelihat sebelumnya atau gimana gitu ya, baru ya? Mungkin satpamnya baru gitu ya? Iya, biasanya itu nggak seagresif itu dan nggak sampai nyamperin ke Airtech gitu. Lagi beda, ya bener lah kata Kur, lagi beda.
kayaknya tuh waktu itu dia nyebut gitu deh pas dia ngelabrak di airtag tuh dia nyebut gini katanya. Ini ada orang tua mahasiswa marah-marah kenapa mahasiswanya belum pulang. Padahal kayaknya bukan orang tua mahasiswa LFM deh, gue nggak tahu. Nggak mungkin. Kayaknya enggak deh. Ya tau lah gue waktu itu apa yang nge-trigger. Aneh banget pokoknya. Lagi beda aja, pengen aja kali ya ngelabrak mahasiswa. Iya. Ngerasa paling senior gitu ya. Senior gitu. Gua satpam nih, Bas. Oke, mungkin next. Thank you banget ya Kak Sefa. Mungkin next ke Kak Kur, gimana Kak? Ada gak pesan? Itu sih masih ngomongin AirTag, aku mungkin paling seneng tuh kalau bukan paling seneng ya, apa ya, tadi dibilang juga tuh AirTag tuh adalah time machine ya. Yang lucu tuh kadang ketika Jumat malam nginep, terus Sabtu tuh TPB kan selalu ujian kan ya, terus lagi musim-musim ujian, begitu bangun tiba-tiba ada slot-slot kota kosong gitu buat ngelihat si 9009. Begitu bangun kok ada suara orang ngomong, pas begitu dilihat lagi ujian, kayak pagi-pagi. Ini jam berapa? Tahu-tahu di jam 10. Panik itu. Untung Sabtu kosong gitu kan. Terus ini sih apa yang berkesan sih itu tadi. Jadi yang ngobrolin soal Safa tadi waktu bagian aku tuh lagi buka meme, jadi kayak lagi gabut dikit, kayak lagi break dulu deh, buka meme. Terus aku tunjukin gitu ke Vito. Terus aku tunjukin disetel suaranya juga agak kenceng waktu itu tuh. Astaga. Padahal di sampingnya lagi ujian gitu ya, Kak? Enggak. Itu malam-malam. Beda. Yang pas kejadian dilabrak satpam tadi loh. Ya, itu yang tadi dilabrak. Terus kayak begitu satpamnya masuk tuh aku kayak nengok bentar terus kayak bengong, diem. Tadi diem 10 detik itu tuh kayak mau ngomong apa ya, bingung. Iya, nge-freeze. Mau ngeles apa ya gitu. Gara-gara kagak ada yang ngomong, kita yang ngomong. Kita juga bingung mau ngomong apa. Biasanya nggak apa-apa sih Pak. Nomor iya nih, mana surat lemburnya kan boleh kan sebenarnya kita ada di kampus lebih dari jam malam tuh boleh, tapi harus ada surat lembur. Nah kita nggak pernah memakai itu ya, nggak boleh sih, jangan ditiru sih harusnya. Semoga LFM nggak apa-apa selanjutnya sih. Karena ribet banget harus ngurusin surat lembur ke Ditmawa tuh, ribet tau gue. Dan fun fact-nya ini apa namanya, cuma LFM doang yang sejauh ini aman-aman buat dipakai nginep, karena di Sanken tuh selalu diketokin gitu, kadang disamperin lah, dicekin gitu. Ya, jadi kalau di Sanken harus sepi gelap gitu. Atau di CC Barat juga, atau sebenarnya yang lebih aman tuh biasanya sekre himpunan, ada yang nggak ketahuan sih kalau nginep. Ya. Ada Magic ya, padahal urusan LFM kan deket sama satpam gak sih, Kak? Iya. Itu dia. Deket banget malah. Ya kan ada satpam tersayang kita, which is Babeh, Pak Yanto. Love Babeh. Love Babeh. Babeh. Kerjaan Babeh tuh ngomenin rambutku terus. Kerjaan. Kamu ungu sekarang, kamu pirang sekarang. Kayak gitu. Iya. Love Babeh. Oh, terus ini setelah kejadian itu kita masang kain di sekat antara lubang AirTag karena takutnya kita ketahuan gitu kalau lagi aktivitas, kan lampunya nyala kan, jadinya kita tutupin kain. Terus juga si Rusan juga dikontrol supaya kalau udah jam 11 ke atas buat gelap dulu, kayak pokoknya sampai wisudanya beres gitu kalau nggak salah ya. Agak strict gitu, kita hati-hati. Iya, betul. Agak masa-masa sport jantung lah ya. Iya. Uji nyali itu. Kalau dari Pak Ijin gimana, Jin? Gimana Kak Ijin? Kalau dari gue sebenarnya masih paling ngeselin tuh waktu itu aja sih, di AirTag. Emang time machine-nya tuh parah, kayak sebenarnya bukan time machine sih, cuman gue pernah mau praktikum, kayak hari itu harusnya praktikum jam 7 pagi, tapi gue udah nitip tuh sama biasanya gue nginep selalu berempat paketan, gue dan Lip, Gabriel sama Akda. Terus pagi itu gue bangun sendiri nih, nggak ada siapa-siapa, terus lampu masih gelap, terus suara kelas udah bunyi, terus kayak gue lihat dong jam berapa, jam 9 dong, itu kayak praktikumnya udah lewat, terus gak ada yang bangunin gue, terus gue keluar ada ke kafe, gue ngomel,
wah parah banget, masa gue ditinggalin. Ternyata anak-anak yang lain juga pada telat gitu, pada tapi masalah gue ditinggalin sendiri kan, jahat banget. Apalagi ya, itu paling jahat sih. Terus eh oh kalau berkesan lagi, kalau di urusan pokoknya selalu bangun lagi kalau misalnya ada kabetan juga yang nginap. Biasanya sama kabetan tuh lu dibangunin gitu buat sholat subuh sampai kaki lu diketok segala macam. Terus kayak bener-bener bangun deh pokoknya. Baik dah, kabetan. Baik. Ini baik banget. Jangan lupa sholat subuh makanya kalau di Rusan. Ya Allah, Lagi. jalan ke keran airnya tuh berat banget tuh godaannya. Astaga. Betul. Airnya Betul dingin sekali. banget. Sumpah, udara Rusan tuh kalau pagi-pagi keluar, Nah, udaranya wah dingin banget. Terus untuk jalan kaki ke keran tuh airnya airnya dingin banget sih, parah. Pakai sendal bakiak. cetlok. Sendal bakiak. Tapi itu sendal bertahan cuman 3 bulan deh. Abis itu hilang lagi nggak tahu kemana. Iya, nggak tahu dibawa Chandra suka berjelajah pakai sendal itu padahal kayak super uncomfortable. Aneh Berisik banget lagi. emang. Iya berisik lagi, emang sengaja kan sendal buat wudhu doang, emang nggak dibikin bagus-bagus biar nggak dicolong kru dibawa kemana-mana gitu. Makanya dibikin sendal bakiak. Jadi nggak tahu udah pada kemana sendalnya. Tapi Ya biasanya udah nggak ngeliat lagi guys. ini sendalnya cumi. Sendal kepik biru. Iya. Can relate. Gak ngerti. Maafkan, cannot relate. Oke, udah nih mantap. Untung aja tadi Kak Faizin nggak dibangunin subuh dengan pakai airnya ya. Cuma ditoel-toel nggak pakai air deh gitu. Untung banyak aja. banget ya Gi cerita nginep kita akan relate mungkin ya. Mungkin semoga kita bisa ada cerita nginep-nginep gitu lah. Amin. Jadi ada konten gitu loh buat diceritain ke Cakro ya. Ya, karena kalau bisa wawancara nggak tahu mau jawab apa gitu kan sih. Ditanya wawancara pengalaman paling berkesan mikir gitu dulu. TA ya gitu. Oke, makasih mantap semua buat jawaban-jawabannya kakak-kakak yang sangat sukses membuat kita iri lagi. Boleh deh lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Kan kebanyakan kakak-kakak udah punya kesibukan masing-masing nih. Nah, masih suka kangen LFM nggak? Dan hal spesifik yang dikanenin itu apa? Apa nongkrong atau pas nginep lah gitu ya. Boleh dari Kak Kur? Kayaknya kita masuk set session ya. Agak sendu. Apa ya? Itu sih kalau ditanya sebenarnya apa namanya LFM tuh butuh proker atau enggak, sekarang tuh sebenarnya butuh ketemunya doang. Kadang kalau ditanyain tuh kayak ya proker sebagai utilisasi dari kegiatan yang mau dilakuin, tapi ketika nggak ada kegiatan pun LFM akan tetap ramai gitu ketika dulu tuh. Jadi ya sekarang untuk kebutuhan kadang kan kalau ditanyain sebenarnya butuh proker atau enggak, terus berupa banyak proker yang dibutuhin ya sebenarnya kalau ditanyain kayak gitu nggak perlu banyak-banyak, yang penting mah bisa ketemunya aja ya sih, karena terutama 2 tahun ke belakang tuh nggak ketemu sama orang, nggak ketemu sama kampus, nggak ketemu sama kegiatan-kegiatan yang langsung. Ya sejauh ini sih yang dirasain mungkin yang pertama harus dilakuin adalah ketemunya dulu, baru ngobrolin soal proker apa yang mau dilakuin di LFM gitu. Kalau dikangenin dari LFM dan sekrenya mungkin ya. Itu dulu ya benar sih kata Kak Kurnia, paling kangen ketemu sama orang-orang di LFM yang mungkin sekarang bukannya nggak ketemu lagi tapi bahkan udah lulus, kayak Kak Jesum, terus Kavi segalanya itu ya kangennya karena ya kita udah nggak bisa ketemu lagi gitu. Terus iya, dan sekarang udah beda-beda prioritasnya. Bahkan sama teman-teman di Krusial sendiri gue kangen pengen ketemu lagi dulu gimana, sekarang gimana, itu udah beda-beda. Ya paling kangen dari LFM ya orang-orangnya sih tetap. Betul. Aku juga ngerasa kok sebagai kruat banyak banget orang yang aku kangenin gitu dan kayak mau ngajak-ngajak lagi kayak mau ini enggak LFM ini itu ketemu anak-anak. Oke, makasih Kak Faizin. Lanjut deh ke Kak Syafa. Kurap sama sih, intinya
kangen ketemuan. Karena ada ruang fisik tuh kita bisa semudah itu tanpa harus janjian ketemuan gitu. Karena kebetulan semuanya pada ke kampus dengan keperluannya masing-masing kan. Dan pada saat itu juga jadinya ketika udah gak ada kuliah, pada balik ke LFM, terus ngajak nongkrong, dan bukan ngajak nongkrong aja, kayak dari sana karena ketemu banyak sumber-sumber aktivitas lain. 1, nongkrong. 2, ngobrolin berbagai hal-hal. 3, mungkin salah satunya ngobrolin mau nginisiasi bikin karya bareng. Itu tuh kayak semudah itu gitu. Bahkan bisa juga kayak iya, ngehedon makan Aice tuh bener banget. Tiba-tiba ada aja yang nanya, "Ih, Kru, ada yang mau ke Kintan Buffet?" Itu kayak impulsif, padahal orang tuh makan Aice ngerencanain ya, kayak Hamin berapa gitu ya. Ini kayak gila banget hari H, "Kru, ayo kita Kintan." What the hell? Lu pada banyak duit apa gimana ini? Gitu. Besok-besoknya udah nggak makan lagi gitu ya, Kak? Iya itu. RAB-nya terserap di hari tersebut gitu. Gitu ya, gitu kayak inisiasi karya, bahkan kayak tiba-tiba bikin impulsif bikin si anjing atau karya-karya lainnya, pokoknya dengan bertemu secara fisik tuh menjadi permulaan dari aktivitas-aktivitas baru gitu, dan ya itu sih yang dikangenin gitu kalau dari aku. Mau itu nginep, mau itu ngobrol, mau itu main game, main kobul. Dan gue nggak main kobul sih, cuman banyak yang main kobul. Kayak tenis meja juga gue nggak main sih, gitu. Ini untungnya aku masih iri sih. Tapi cuman untung aja sih aku udah juga ngerasain beberapa yang kakak tadi bilang, yang impulsivitasnya. Pas itu aku pernah kerusan kan, pas ada masa-masa semester genap ini, mulai offline kan ya. Jadi kayak pas itu urusan rame banget. Lalu aku ketemu, pas tuh banyak sih kru-kru lainnya juga, tapi pas itu aku ketemu Jasmine sama Rashid. Lalu tiba-tiba jam sore nih kita ketemuan, lalu dia bilang, "Ji, mixu yuk." Ya, jadi kita jalan dari Jadi gue LFM, takut ya. dari ITB ke DU gitu, ke mixu dengan Rashid dan kerandomannya ngajak jalan itu seru sih, dan itu hal yang emang aku cuman bisa dapat dari ketemu fisik dengan kru-kru lain. Ya, alhamdulillah sih udah ngerasain itu. Alhamdulillah ya, gitu. Udah Alhamdulillah. ada spark-sparknya ngerasain dikit. Iya, udah ada konten buat wawancara, buat diceritain. Wow. Gitu. Nambah ya, Gi. Nambah. Mungkin semoga semua yang dikangenin bisa terjadi lagi mungkin ya. Nggak harus sama orang yang sama mungkin, atau mungkin sama kru-kru yang lain. Kru-kru yang masih ada sekarang. Amin. Mungkin aku mau ini dong Kak, aku mau minta harapannya buat LFM gitu, yang terkait berkegiatan di Rusan atau kayak nginep-nginep gitu. Harapannya apa? Mungkin dari Kak Syafa boleh Kak? Tadi harapan buat LFM ya? Ya, tapi yang terkait dari berkegiatan berkeseharian gitu ya? Ya. Semoga kita beneran kondisi segera kondusif, supaya ya sebenarnya akarnya kan semuanya ada di kebijakan kampus ya. Kalau misalnya kampus sudah ada kebijakan untuk balik berkuliah, jadinya kan kita LFM pasti sebagai ruang fisik dibuka kembali gitu. Terus ya harapan gue itu yang terjadi duluan gitu sih, gitu. Semoga kita segera bisa ketemu lagi dan bisa ya macam-macam, nginep, nongkrong, berkarya, berproker di selasar LFM gitu sih harapan gue. Gitu sih, aku juga nggak beda jauh dari Safa. Tapi ingat-ingat sama tadi Pak Ijin jadi bagian dari perpindahan sekre, ya nggak mau sih kalau beneran harus pindah, karena kan kemarin ketahan gara-gara pandemi. Terus ya udah akhirnya nggak ada percakapan soal itu lagi dari rektorat sendiri. Terus kayak dari Sarpras. Iya, terus kita ya udah akhirnya LFM masih tetap di Rusan sebagaimana semestinya. Walaupun mungkin kalian pernah diceritain nggak sih kalau dulu tuh Rusan sendiri pernah pindah ke mana ya, aku lupa. Ya jadi tahun berapa ya? Waktu itu tuh ada pernah 4 tahun apa 5 tahunan Rusan tuh pindah karena
terjadi apa ya? Aku juga lupa ini tuh. Jadi waktu zaman aku sama Safa nyakru tuh ada beberapa fun fact yang harus dikumpulkan selama nyakru, dan salah satunya ketahuan tuh waktu itu tuh LFM tuh dipindahin karena kebutuhan apa gitu, aku lupa. Dan itu semoga nggak terjadi aja, dan semoga juga pemangku kebijakan dan juga kondisinya bisa membaik dan kita bisa bertemu lagi secara offline, guys. Ini amin paling serius Semoga sih. dipindahin Semoga ya, nggak karena pindah. Amin. ya karena banyak sisi-sisi yang memorable mungkin ya dari kakak. Nggak bisa Oke, jadi thank you, tempat Kak. Iya, nilai historisnya tinggi tuh. Karena dekat sama Yes. 9009 juga kan. Benar-benar. Thank you Kak atas jawabannya. Mungkin Kak izin gimana Kak? Sebentar, itu fun fact yang waktu itu nerima surat pindahnya kan gue. Jadi waktu itu ada orang tuh tiba-tiba ngetok perusahaan kan, terus gue keluar atau nyamperin itu. Iya deh Pak, ada apa Pak? Ini bener saya ke LFM. Iya bener Pak, ini surat. Terus gue bingung kan mau taruh siapa. Kebetulan depan gue ada Torik, terus langsung gue kasih ke Torik kan. Gue nggak berani buka tuh, gue kan surat penting atau apa, terus langsung buka sama dia. Surat itu baru dibuka sama dia, dia langsung ketawa gitu kan, kayak ini surat apaan ini. Terus habis itu dioper ke sebelahnya, ada Chandra atau siapa gitu gue lupa. Dioper Chandra ketawa juga, dioper ke Kak Sari juga ketawa. Terus kayak hampir habis semua kru udah dioper, gue dikasih tunjuk nih ini surat apa. Terus waktu gue dikasih, lah gue yang sedih. kok pindah, gue baru sampai di sini baru lantik, saya kira pindah dari surat itu kayak wah, aduh. Harusnya Kakak nggak usah jujur Kak pas dibilang gitu kan. Enggak Pak gitu. udah pindah ya suratnya, ini nggak pernah nyampe. Iya kan Pak, bukan Pak, kami bukan LFM gitu. Ya. Salah tujuan surat. Salah. Aduh. Iya. Ya dari situ hati-hati lah guys kalau nemu surat di LFM, ntar pindah lagi. Cuman harapannya itu ya, jangan sampai pindah karena mungkin di situ udah tempat yang paling enak ya, buat strategis. Cuman bukan berarti LFM selalu butuh tempat, karena menurut gue LFM bukan cuma tempatnya tapi juga orang-orangnya. Jadi ya selama orang-orangnya masih bisa bertemu, berkarya, berkegiatan, ya, itu LFM masih bisa gitu. Jadi semoga hidup terus LFM dengan orang-orangnya yang masih cinta dengan LFM. Gitu. Amin. Betul banget, amin. Setuju Kak. Iya, mantap dekat tadi. Gak kebayang sih kayak seberapa sedihnya gitu bisa ngeliat tuh surat secara fisik gitu, kayak ya Allah beneran megang gitu kan ya. Ya kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya ada harapan ya, kalau amit-amit sih ya LFM jangan dipindah, tapi kalau dipindah boleh lebih dekat sama gedung SBM ya, biar nggak usah jalan 10 menit. Enggak dong. Jauh banget Di. Kalau gimana? Kalau ya jangan tapi ya kalau. Skip gak sih? Oke. Mungkin Gi, bentar Gi, sebelum lu bacain pertanyaan lu selanjutnya nih, aku kayak kepikiran gitu loh. Ini di luar dari cue card nih yang dibikin ya. Aku nih kayak kepikiran banyak banget cerita di LFM dulu nih, kayak cerita-cerita memorable yang bisa dibuat jadi film gak sih? Waduh, maksud lo apa nih, War? PR gak sih buat? Apa nih, War? Kayak seru gitu loh, kayak kita bisa kayak gali-gali lagi kisah-kisah LFM dulu, terus kita bisa kayak biar nggak ada ini, biar kalau misalnya kita kayak mau ngenalin ke kru baru, ntar kayak ya udah kasih aja filmnya gitu. Lu gak sih yang inisiasi, War? Lu gak sih ya yang dong, gigi gak sih? Lu gak sih yang langsung bikin LFM-nya lu kasih ke Kak Ezra sekarang? Iya gak sih, War? No. Setuju nggak? Setuju nggak kakak-kakak sekalian? Kayaknya nggak perlu LFM, si anjing ini cukup tuh. Iya. Gue buka surat jadi si anjing. Lucu. Setnya dapat tuh. Ditunggu ya, Gi. Oh, itu inisiasi dari siapa ya itu? Itu idenya dari siapa? Boleh ingat kembali. Terima kasih, ya. Oke, balik ke cue card, Anggi.
Oh mungkin nambahin dikit. Bentar. Atau Jadi enggak? sebenarnya kru-kru atas tuh udah bikin beberapa dokumenter soal LFM. Ada Rolling kan ya Kak? ada Kak Anet. Kak Anet tuh waktu itu bikin. Anet bikin apa ya? Judulnya apa ya? Rolling bukan sih Kak? Rolling ya? Bukan, kalau Rolling tuh Bukan, punya Kak bukan. Sarcil. Iya, Sarcil. Iya. Sarcil. Kalau Anet tuh PH Judulnya Box. apa ya? PH Box. Judulnya apa ya? Dokumenter 909 kalau nggak salah ya. Iya, dokumenter 909 deh kayaknya. 9. Itu ditayangin di GEP waktu itu. Itu waktu itu jadi proker apa non proker ketum ya? Pokoknya Kak Fasya tuh itu pas dia ngetum BSO ya. Jadi pas dia ngetum gue punya ambisi bikin dokumenter itu gitu. Jadi waktu itu ditayangin gitu. Kalau Rolling tuh udah kemana-mana sih punya ya Kak Sarcil. Iya banyak banget fun fact-nya tuh keren. Bisa ditonton di mana Itu ya? di Malcup juga pernah dijadiin short film apa dokumenter ya Malcup sama LFM. Iya itu jadi bagiannya. Karena LFM nggak lepas dari Malcup gitu somehow. Keren sih. Keren banget. Tahun depan ini Ki lu bikin Sadikin. Dokumenter. Sadikin terus Cak Jali. Kita balik ke enggak, oke. Nih Aceh apa? Lu jadi aktor gue ya, Jin? Tuh. Baik. Ya kan lu kan bumper GFF nih, bisa nggak sih lu jadi aktor gue? Bumper GFF sedikit. Sabi. Boleh banget. Tunggu aja ya kakak-kakak sekalian. Lalu lu diem luar. Diam. Oke. Ya, oke, mantap. Makasih semua kakak sekalian. Nah, langsung nih, aku langsung tembak pertanyaan terakhir kita ya buat sesi ini. Buat kakak-kakak, pesan-pesan buat kru semuanya apa nih Kak? Ya, boleh dari kakak-kakak, dan kalau misalnya ada titipan, promosi, dan lain-lain juga boleh banget nih. Pesan-pesan buat kru, kayak tadi udah ya, sesuai harapan gue. Pokoknya semoga apa yang dibuat LFM bisa dimanfaatin sama krunya dan bikin krunya juga nyaman dan senang gitu berkegiatan di LFM. Walaupun saya kira belum ada dan sebagainya, tapi kita masih bisa berkarya bareng dan bikin banyak hal bareng. Titipan pesan, jangan lupa datang ke Pertunjukan Raya, ada di website baru LFM, lfmitb.com/pertunjukan. Itu. Mantap, keren tuh kru. Apa namanya pamerannya? Boleh langsung. Lalu boleh deh lanjut ke Kak Syafa. Kurang sama sebenarnya kayak Faizin, tapi mungkin gue punya target segmen pesan sendiri yang pengen gue address di sini, which is kru wins, kayak kru gue benar-benar berharap kru gue bisa menjalani LFM dan berproses dan berkembang dan pokoknya have fun lah ya, have fun dengan segala proses yang ada di LFM untuk pengembangan diri dan bersenang-senang, dan gue harap itu beneran bisa dicapai. Pokoknya semuanya bisa menjalankan hal-hal di LFM sesuai dengan apa yang dia cari di LFM gitu, atau mungkin bahkan ada ketemu hal-hal baru yang bahkan awalnya nggak di-expect untuk ketemu, tapi ternyata ketemu di LFM. Besar harapan gue di situ sih gitu. Jadi buat kru-kru semuanya ya semoga bisa senantiasa menikmati LFM. Ya jodoh Jin salah satunya ya. Oke Jin, oke. Ya pokoknya apapun yang dicari di LFM semoga kalian menemukannya gitu ya. Karena ada kru yang pernah bilang di LFM itu semuanya ada. Kalau lu nggak nemu apa yang lu cari, berarti lu nggak nyari dengan sedalam itu gitu sih. Gitu. Mungkin ini sih buat calon pengurus selanjutnya, karena kita kan cukup terasa 2 tahun tuh kayak nggak semua krunya juga aktif untuk kenal dengan kru mudanya, kru-krubanya ataupun yang 20, 21. Jadi kayak ketika ada orang-orang yang mungkin kepo dengan keadaan LFM di kemudian hari dan terus kayak nggak begitu kenal dengan kru atau kru mudanya, jangan sungkan untuk diajak. Terus juga buat
jangan apa ya, di welcome untuk ngobrol dan sharing terutama kayak ya tujuan datang ke LFM kan ya ngobrol-ngobrol nggak sih mostly, dan kayak nikmatin ketika cerita-cerita kayak gini ataupun ketika wawancara tuh kan kayak ada informasi-informasi yang nggak kita bisa tahu tiba-tiba diketahui gitu. Makanya jadi kayak di welcome sehangat mungkin, senyaman mungkin supaya kenal juga sama anak-anak yang barunya, dan terus juga yang buat yang baru-barunya juga jangan sungkan untuk bertanya kalau kakak dulu kru bukan, kakak kru tahun berapa, angkatan berapa, dan untuk jadi proaktif aja karena ya tak kenal maka tak sayang. Gitu sih, jadi ditunggu kalau ketemu dan kayak ini kayaknya kru ya udah samperin aja kakak kru bukan, kayak kalau bukan kru juga ya udah ketawa aja. Itu dulu tuh sering tuh kalau zaman-zamannya kru tuh kayak kakak mau wawan dong kak, maaf saya bukan kru, terus tahu-tahu ya beneran kru gitu, terus dibecandain gitu padahal kayak sebenarnya kru. Jadi kan ya nggak usah malu-malu lah di LFM tuh kayak ya udah gitu. Itu sih. Benar, setuju Kur. Cakep. Makasih banyak untuk Kak Ijin, Kak Syafa, dan Kak Kurnia udah mau sharing-sharing ya Kak di sesi Q&A kita. Gue mau nampilin sesuatu dikit boleh nggak? Jadi sebenarnya fun fact, Rusan tuh pernah banjir. Terus kan kalau kalian pernah denger di file system itu ada namanya SOP banjir. Karena harus melihat ini. Jadi ini waktu itu fotonya. Ini dari dalam Rusan ya. Ini Rusan. Kayak wah gila, waktu itu hujan deras banget. Kalian bisa lihat di situ kayak airnya overflowing. Bentar gue. Wah ini panik banget itu kan, hujan tuh deras banget, terus ini banjir, terus ini tanggul gitu, di tanggul kita menjalankan SOP banjir. Gak tahu itu kayak pertama kali atau terakhir kali, gue nggak tahu sih. Terus ini ada videonya, bentar ini ke share suara nggak ya? Dulu pernah, makanya dibentuk si SOP banjir ini, cuma nggak sering terjadi. Ini yang nggak sering terjadi ya. Nih kita play ya videonya. Bandung banjir. Harus di doksos. Triplek nggak? Triplek kan di pertahanan cuma buat banjir doang. Serem banget Pak. Itu udah kesal kamu dibuang, tapi itu cuma buat banjir doang. Angkat. Pakai apinya ya. Keluarkan buat di dalam. Itu jangan dicuci apa-apa. Gila, nanti dicuci apa-apa. Awas dulu Kak. Jadi airnya bisa dibawa ke sana. Wah. Banjir guys. Gimana dong? Oh shit. Bagian annoying. Anjir. Parah. Mana langsung bangun aja dia. Harus di Yoi. Doksos suruh pada foto anjir, udah ditanggul sangat LFM ya, itu prioritasnya. Banjir bukan halangan. Banjir bukan halangan dari konten. Dari doksos. Itu mau nanya juga dong Kak, dari banjir itu tanggulnya pakai apa Kak? Itu tuh kayak nggak tahu sih, pakai kayu gitu dah, kayak iya tadi kan yang ada di video, dan katanya tuh tadi ada disebut kader kan, iya ini tuh cuma dipertahanin takutnya kalau banjir, kayaknya emang ada tanggulnya gitu sih. Gitu kayak balok kayu gitu gede, terus kayak ditaruh di depan Rusan supaya airnya nggak masuk. Wah itu chaos banget sih, deres banget. Wow. Maybe once in a lifetime moment for Rusan ya. Iya tuh. Ini orang-orangnya pada tahu ya, pada banyak gitu di situ. Iya, untung pada banyak, terus kayak soal banjir, terus ada man BRT ya kan, terus kayak kalau sendiri itu kayak gimana ya, chaos banget. Langsung diterapkan SOP-nya. Terima kasih Kak Syafa udah sharing-sharing lagi nih. Kasih Kak.
Nah, nggak kerasa nih, udah kelar aja nih ngobrol-ngobrol di sesi MBKM. Bukan Kampus Merdeka, tapi MC bertanya, kru menjawab. Yakni sesi Q&A atau sharing-sharing tentang kegiatan dan minat di LFM. Dan semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kakak-kakak semua. Nah, benar. Semoga banget kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan lain kali kita ngobrol-ngobrolnya di Rusan langsung nggak sih kakak-kakak? Wah, Amin. Semoga kita bisa balik lagi berkegiatan di LFM dan pandeminya benar-benar cepat kelar. Amin. Nah, amin. harapannya dari serba-serbi LFM ini, kru-kru semua bisa lebih tahu lagi pengalaman-pengalaman menarik dalam berkegiatan di LFM dan juga bisa biar lebih akrab lagi dan senantiasa menjaga kelestarian di Rusan dan sekitarnya. Betul banget. Pastinya kita aminin segala sesuatu yang baik nih kru. Walaupun belum bisa sepenuhnya offline, kita juga bisa lakuin banyak hal keren dan seru kok selama online. So jangan lupa ikutin seluruh kegiatan LFM-nya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Aku Kawar Vincentius Enosa Brahmana. Dan aku Anggi Afifah Rahab, bisa dipanggil Gigi. Sampai jumpa lagi, kru. Dadah. Bye, kru. Thank you, Kawar. Thank you, Gigi. Thank you, BRT. Keren. Thank you, Kak. Bye semua. Yuh.